Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video pembelajaran by Evita Mara dengan NPM A1M020023 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, kita telah membahas fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Kali ini, saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar ini memiliki 6 materi pokok. Yang pertama itu pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. 6. Yang terakhir, perencanaan. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Apa sih itu pengertian manajemen sekolah dasar? Yuk kita bahas. Pengertian manajemen sekolah dasar yaitu adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Peran manajemen menurut Marinin tahun 2015 halaman 70. Ada 6 peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar. Yang pertama, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru. Maksudnya dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua, berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasi atau mengelola pekerjaan guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada berbagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Yang keenam, berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material pada sekolah. Materi yang kedua yaitu kerangka manajemen sekolah dasar. Bagaimana sih itu kerangka manajemen sekolah dasar itu? Kerangka manajemen sekolah dasar adalah untuk sekolah dasar harus mengikuti pernyataan eksklusif yang mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai hubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum ini meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang dimana bekerja sama sebagai sebuah tim. Tim pekerjaan dalam sebuah tim ini di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai sekolah dasar serta pegawai dan orang tua. Adapun kerangka manajemen sekolah dasar ini, yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah serta umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah.
Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang terakhir, yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Selanjutnya yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Apa sih itu ruang lingkup manajemen sekolah dasar? Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, penghargaan, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Manajemen sekolah dasar ini meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya, yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi, siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang tiga, persiapan anggaran tahunan, menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. 4. Persiapan jadwal kegiatan. 5. Penyediaan pegawai. 6. Menyediakan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, perbaikan. 7. Penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. 8. Organisasi kegiatan kokurikuler. 9. Pemeliharaan catatan. 10. Pengawasan kelas secara reguler. 11. Pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. 12. Promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Materi keempat, bagaimana sekolah dasar yang efektif itu? Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswa yang datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut Marinin, tahun 2014, halaman 78, sekolah dasar yang efektif ini memiliki karakteristik sekolah dasar yang baik. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. 3. Keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang 4. Konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. 6. Pengajaran yang menantang secara intelektual. 7. Lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. 8. Tugas yang terdefinisi secara jelas. 9. Komunikasi yang baik antara guru dan siswa. 10. Catatan tertulis. 11. Keterlibatan orang tua dan masyarakat. 12. Pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Materi kelima yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Bagaimana sih fokus manajemen sekolah dasar ini? Fokus manajemen sekolah dasar merupakan proses yang dimana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang yang berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara,
anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Materi yang keenam, penerapan. Apa sih itu penerapan? Bagaimana cara melakukannya? Menurut Baharudin tahun 2010 halaman 19, untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus diterapkan. Yang pertama itu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik itu sendiri. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Yang kelima, saya menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Itulah tadi penjelasan tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Apakah adik-adik dan teman-teman sudah paham dengan penjelasan tadi? Mudah-mudahan mengerti. Kalau sudah mengerti, terima kasih telah belajar bersama. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pelajaran selanjutnya.